A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala kitaba bil haqqi basira wa nadhira li futuhi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Kesempurnaan hidup seorang manusia. Itulah judul pada hari ini yang akan kami sampaikan. Semoga ilmu pengetahuan ini bermanfaat buat kita semua, juga bermanfaat untuk anak cucu kita kelak nanti. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Allah menciptakan manusia itu sebetulnya sangatlah sempurna bila dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Itu adalah bahasa syariatnya. Sehingga makhluk itu dikatakan manusia ini sebagai khalifah di muka bumi. Oleh karena itu Allah juga memberikan sebuah kelebihan-kelebihannya lewat ajaran-ajarannya untuk menjadikan manusia ini betul-betul hatinya bertakwa. Dikatakan sempurna di dalam hidup ini, manusia itu tentu bisa dikatakan baik kelakuan jasad jasmaniahnya, juga baik kelakuan hatinya. Dikatakan sempurnanya hidup seorang manusia itu baik kelakuan jasadnya juga baik, hatinya pun tentu haruslah baik. Dan dikatakan kelakuan yang baik itu menurut manusia juga harus menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Hai manusia, masuklah di dalam agama Islam, khususnya bagi saudara-saudaraku yang beragama Islam. Masuklah di dalam agamamu, agama Islam yang sempurna. Mengenai tentang kesempurnaan itu berarti menyangkut juga mengenai tentang hal-hal dalam penyembahan. Dan penyembahan itu harus dilakukan baik secara fisiknya, juga harus dibarengi dengan hatinya. Jadi kesimpulannya, untuk menjadi manusia yang sempurna, dua-duanya itu harus sinkron, harus sejalan, baik dari segi fisik ataupun segi rohaninya itu, agar diri kita itu tidak dikatakan sebagai orang-orang yang munafik. Itulah saudara-saudaraku kesempurnaan hidup seorang manusia. Kesempurnaan makhluk
di antara kelakuannya jasad dan kelakuannya hati itu haruslah sinkron. Di dalam hati itu berarti mengkaitkan dengan hukum-hukum hakikat. Kalau di dalam urusan-urusan jasad jasmania itu ada kaitannya dengan urusan-urusan hukum-hukum syariatnya. Karena antara jasad jasmania ini dan antara hati itu terkadang manusia itu tidak sama dalam berbicara. Terkadang jasad mulutnya berkata A, ternyata hatinya itu berkata B. Itulah orang munafik. Seperti halnya kita melakukan penyembahan terhadap Allah, tetapi yang diingatnya selain Allah. Hal ini tidak banyak disadari oleh saudara-saudara kita, khususnya bagi yang Islam. Itulah yang dikatakan orang-orang yang masih mendustai terhadap Allah. Itu tadi seperti halnya yang saya contohkan dalam sholat. Seharusnya yang diingat itu Allah, tetapi yang diingatnya selain Allah. Itu sama halnya mereka itu telah menipu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika manusia itu hatinya tidak baik, maka manusia itu sebetulnya lebih jahat daripada binatang buas. Lebih jahat daripada kelakuannya iblis. Karena apapun manusia itu, jika hatinya itu belum sampai kepada Allah, maka apapun yang dihadapkan itu, manusia itu cenderung rakus dan selalu mendustai terhadap Allah. Jika manusia itu belum mau menerima ajaran-ajaran kerohanian seperti ini, belum mau menerima ajaran-ajaran tauhid ilahiyah, pasti manusia itu hatinya akan bergantung kepada syahwatun dunia, bergantung kepada kesenangan-kesenangan duniawiyah. Jadi letaknya kesempurnaan hidup seorang manusia di mata Allah itu letaknya adalah berada di dalam ketakwaannya. Jika ketakwaannya berjalan, maka manusia itu akan bisa sampai pada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watini wa zaitun wa turi sinin wa hadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Ilal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun khairum mamnun. Wa ma yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahu adzim. Demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai, dan ini Mekah, negeri yang aman. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kecuali orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya.
Maka apa yang membuat mereka mendustakanmu setelah adanya keterangan itu? Mendustakan hari pembalasan. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Di sini adalah maksudnya buah tin atau buah zaitun itu kalau syariatnya bahwa jasad jasmania ini butuh makanan untuk melakukan, untuk kuatnya beraktivitas dalam kehidupan ini. Tetapi yang terpenting, hati itu juga perlu masukan. Yaitu masukan apa sih masukannya hati itu? Makanannya hati itu apa? Makanannya hati adalah sebuah santapan rohani. Seperti hal-hal penyampaian tauhid ilahiyah seperti ini. Seperti penyampaian kerohanian seperti ini. Itulah makanannya hati. Dan untuk mencerna, untuk menyantap rohani kita, untuk sebagai santapan rohani itu adalah sebuah ilmu, sebuah amal, lalu dilakukan secara istiqomah. Itulah bentuk daripada makanannya ruh. Bukan berarti ruh itu butuh makan, tidak. Tetapi perlu sebuah pengetahuan, ilmu yang disampaikan oleh Allah lewat para utusannya, lewat para kekasihnya, lewat para nabi dan para rasul. Setelah mengetahui ilmu, kita mengamalkan lalu mengerjakan secara istiqomah. Kalau makanannya jasad jasmania ini ya berupa makanan-makanan seperti nasi, buah-buahan dan lain-lain sebagainya itu. Tetapi yang terpenting, jangan hanya ngurusin urusan jasad jasmaniah makanan itu supaya perutmu kenyang, itu jangan. Tetapi bagaimana ruhmu itu dididik agar supaya mengenal Tuhan, mengenal Allah yang sebenar-benarnya, supaya hati ini bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai ilmu amal dan istiqomah, itu adalah 3 hal yang disebut takwa. Barang siapa yang dirinya selalu mengumandangkan ketakwaannya di dalam hati, maka hati manusia tersebut, hatinya akan selalu hidup. Orang-orang yang dipilih oleh Allah itu sebagai kekasih-kekasihnya Allah, itu pada hakikatnya mereka hatinya itu merasa dirinya itu adalah hidup, makhluknya yang mati, yang ada hanyalah hidup. Hal ini hanya bisa dipahami oleh golongan ahli syuhud. Golongan kekasih-kekasih Allah itu justru mereka sudah tidak mengakui bahwa dirinya yang segala-galanya. Tetapi yang segala-galanya adalah mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempurnaan hidup seorang manusia, mereka justru yang semula dirinya itu makhluk yang hidup, yang merasa mulia, yang merasa pandai, atau yang merasa segala-galanya itu makhluk, itu sudah tidak ada semuanya. Sudah tidak ada
sudah hilang atau sudah lenyap. Rasa kemakhlukannya itu justru sudah mati. Tetapi ada kalanya orang-orang yang mengatakan bahwa orang itu ngajinya salah. Kok orang itu mengaku Tuhan? Bukan itu maksudnya, tergantung duduknya hatimu itu di mana. Apakah di takholi atau di tajali? Tetapi kalau para kekasih Allah itu duduknya hati sudah bertajali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa kemakhlukannya itu sudah tidak ada, sudah hilang atau sudah lemah, sudah lenyap. Bahkan di dalam hatinya sudah tidak merasa dirinya itu manusia yang ada, tetapi yang ada dan yang nyata hanyalah hidup itu sendiri dan tidak ada yang lainnya. Tetapi hal ini semua tentu ada ilmu dan prosesnya. Lalu setelah tahu ilmu dan prosesnya, kita harus laku untuk istiqomah. Kesempurnaan hidup manusia, pada kesimpulan hari ini, kesempurnaan hidup seorang manusia adalah manusia yang hatinya sudah sampai pada Allah. Manusia yang sudah bisa melepaskan syirik khafi atau syirik jali di dalam dirinya. Jika kita ini sudah bisa melepas dua syirik tersebut, maka engkau akan dibimbing oleh Allah, diarahkan oleh Allah sendiri untuk menemuinya. Untuk itu sibukkanlah hati panjenengan setiap saat untuk selalu berbicara kepada Allah. Sibukkanlah untuk selalu berzikir kepada Allah, agar ketakwaanmu itu selalu meningkat. Karena pada dasarnya kesempurnaan hidup seorang manusia ada di dalam ketakwaannya. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.